Shen Yan'an, kamu gila. Keamanan. Aku gila, Shenzi. Kamu jelas-jelas adalah putri keluarga Shen yang paling tidak disayang. Kenapa kamu bisa menjadi istri orang terkaya? Kenapa kamu hidup lebih baik dariku? Kakak lupa dulu kamu. Menangis tidak mau menikah dengan Hye, meremehkan Hye. Lagi pula dia punya asma dan menyebabkan kematian beberapa mantan istrinya. Benar? Keluarga Hye adalah sarang serigala, tapi kamu. Kenapa bisa hidup begitu mewah? Aku menikah ke keluarga Chen. Dihina oleh banyak orang. Tahu keluarga Hye adalah sarang serigala. Dulu seharusnya menikah ke keluarga Hye. Jelas-jelas kamu. Kamu sendiri yang memilih keluarga Chen. Chen Yanzi si berumur pendek. Menikah tidak lama kemudian meninggal. Aku dianggap pembawa sial oleh semua orang di keluarga Chen. Kalau aku tidak bisa menikmati kebahagiaan, maka kamu juga jangan hidup. Ada yang meninggal. Shenohi, pernikahan dengan keluarga Hye ini harus kamu terima. Aku terlahir kembali. Keluarga Shen kami membutuhkan investasi dari keluarga Hye. Keluarga Hye menikahi Nian-an sebagai syarat. Nian-an menangis sepanjang malam. Bilang Hye sakit-sakitan lagi. Kalau menikah dia akan mati. Keluarga Hye tidak bisa kita tentang kamu, gantikan kakakmu menikah ke sana. Perut tidak terluka. Aku benar-benar terlahir kembali ke setahun yang lalu. Hye, bagaimana kamu bisa melakukan hal seperti ini di depan rumah? Urusanku jangan kau campuri. Kamu, Hige, kenapa istri kamu begitu galak? Sampai-sampai membuat orang lain takut. Pulang, jangan mempermalukan aku. Sialan, berisik apa? Mama lihat mereka. Hanya tahu, membuat suami merah. Kamu mau membiarkan aku kelaparan. Suami aku sedang haid hari ini. Bisakah kamu melepaskanku? Jangan kurang ajar. Apakah kamu berani menolak aku? Ayah mertua, apa yang kamu lakukan? Tentu saja menghiburmu. Tidak tahu malu, bahkan ayah mertua sendiri kamu goda. Tidak heran anakku lebih suka mencari wanita lain di luar daripada kamu. Aku lebih baik mati daripada menikah dengan Hye. Kamu berani? Aku menikah. Ayah, aku menikah dengan keluarga Hye. Bodoh, kemarin kamu masih bilang lebih baik melompat dari jembatan daripada menikah dengan keluarga Hye. Perjodohan dengan keluarga Chen ini adalah janji yang dibuat oleh kakekmu sebelum meninggal. Meskipun tidak sekaya keluarga Hye, tapi juga cukup menjanjikan. Chen Yanzi juga sehat dan... Bukankah kamu bilang Chen Yanzi tampan? Dan kamu jatuh cinta padanya pada pandangan pertama. Keluarga Chen sudah menganggapmu sebagai penyelamat. Kalau kamu menikah ke sana, mereka akan memperlakukanmu seperti dewi yang dipuja. Ayah, aku sudah mengerti apa lagi. Keluarga Hye juga sangat kaya. Tapi keluarga Chen ini... Ayah Chen Yanzi akan meninggal 3 bulan lagi. Tapi Hye akan menjadi orang terkaya di kota A. Bagaimana dia tahu Chen Yanzi akan meninggal? Apakah dia juga terlahir kembali? Kamu dengar dari siapa? Master yang menghitung, ayah. Tolong setujui aku. Baik. Nian-an menikahlah dengan keluarga Hye, keluarga Chen. Kamu pergi.
Adik, jadilah Nyonya Chen yang baik. Adikku yang baik, kali ini giliranku menjadi Nyonya konglomerat. Kamu tinggal di keluarga Chen menjanda saja. Bahkan jika hidup kembali, kamu tetap bodoh seperti ini. Tanpa aku. Dari mana keluarga He mendapatkan kekayaan yang melimpah? Lao Shen ini adalah karya Wang Sisi. Kuai Shui Shi Cheng Tai Saunen. Meski bukan yang asli, tapi ini adalah salinan dari pelukis era Republik. Garisnya goresannya luar biasa. Bagus-bagus. Ini adalah keluarga kami He, mempersiapkan mas kawin dan hadiah pernikahan. Keluarga kami He sangat serius. Hahaha, itu Tuan Shen. Meski keluarga Chen tidak sekaya keluarga He, tapi Yanxi adalah dokter bedah jantung. Dokter muda termuda, sebagai wakil direktur dia adalah objek pelatihan utama rumah sakit Xiao Chen. Hebat. Hebat. Hidup sebelumnya dan sekarang, keluarga He bahkan tidak ada yang datang melamar. Ayah yang memaksaku masuk ke keluarga He. Untuk menikah dengan keluarga He, aku berpura-pura baik kakak. Sepertinya kamu sangat ingin menikah dengan keluarga He. Nian An, kamu sudah memikirkannya. Memilih keluarga He. Yanzi, hari ini adalah pesta pernikahan kita. Apakah kamu harus pergi? Maaf Nian An, tadi rumah sakit menelepon. Mengatakan kondisi pasien kritis. Bisa meninggal kapan saja, hanya aku yang bisa melakukan operasi ini. Yang terbaring di rumah sakit bukan orang tuamu, hidup mati adalah takdir mereka. Nian An, begini aku akan cepat kembali. Kembali dan akan memberimu kompensasi, oke? Chen Yanzi, apakah kamu harus pergi? Aku beritahu kamu, hari ini kamu keluar dari pintu ini selamanya. Tidak perlu masuk lagi. Yanzi. Anak-anak. Anakku. Direktur Chen sudah melakukan 6 operasi besar berturut-turut. Kami semua menyarankannya untuk istirahat, dia bilang. Istrinya memintanya segera kembali kalau tidak akan bercerai. Bangsat. Semuanya salahmu. Kamu ganti anakku. Di kehidupan sebelumnya, aku terpikat oleh ketampanannya. Keluarga yang bersih dan potensinya menjadi direktur rumah sakit, yang akhirnya membuat hidupku begitu sengsara. Di kehidupan ini, aku tak akan mengulangi kesalahan yang sama. Ayah, aku yakin. Aku memilih keluarga He. He, pernikahan Nian An dan Hie sudah diputuskan. Hei Tuan Shen. Apa maksudmu dengan pernikahan dengan keluarga Chen? Bukankah sudah disepakati sebelumnya hari ini, kami ayah dan anak, dengan tulus datang untuk melamar? Apakah kau hanya bercanda dengan keluarga Chen? Sudahlah, sudah waktunya untuk meninggalkan tradisi lama itu. Kembalilah ke zaman kuno, hahaha. Hei Chen, lihat. Ini semua adalah pilihan anak-anak. Sebagai ayah aku tidak bisa memaksa. Melakukan hal yang memisahkan sepasang kekasih ini, semua adalah keinginan Nian An sendiri. Bukan Shen. Lupakan saja. Karena Nian An memilih keluarga He. Maka Dr. Chen, bagaimana kalau mempertimbangkan aku? Yanxi, lihat. Nona Shen kedua bercanda hari ini sebenarnya adalah untuk melamar Nona Shen pertama karena Nona Shen pertama sudah memiliki pasangan yang baik. Pernikahan ini secara alami dibatalkan keluarga Chen. Tidak akan mengganggu lagi pergi. Tunggu, hampir lupa. Chen Yanxi bukan orang yang sembarangan, harus membuat Chen Yanxi tahu. 10 tahun yang lalu aku menyelamatkannya. Tuan Chen sebagai dokter pasti sangat sibuk dengan pekerjaannya sehari-hari. Adik, kamu bahkan tidak bisa merawat dirimu sendiri. Bagaimana bisa merawat orang lain setiap kali hujan?
Tanganmu akan sakit bahkan tidak bisa memegang cangkir teh. Tanganmu bagaimana terluka? Waktu SMP lari ke tempat kecelakaan, menarik seorang pria keluar. Tapi pergelangan tanganku sendiri terluka. Shenzi, kamu diam saja. Jadi dulu kamu yang menyelamatkanku. Apa? Dulu aku koma selama 2 hari. Ayahmu membawa Nona Shen untuk menemuiku. Katanya dia yang menyelamatkanku. Pantas saja dulu kamu tidak mengizinkanku berobat ke rumah sakit. Ternyata takut aku bertemu dengannya. Ngawur, waktu itu aku memang sangat sibuk. Tidak sempat mengantarmu saja kamu. Sejak kecil kamu tidak pernah sayang padaku. Tidak ada waktu untuk mengantarku ke rumah sakit untuk rehabilitasi. Ada waktu membawa Shen Yan'an untuk mengaku-ngaku sebagai penyelamat. Sekarang kebenaran sudah terungkap. Aku punya satu lagi identitas sebagai penyelamatmu. Pernikahan ini kamu mau menikah atau tidak? Ayah Paman Shen. Aku bersedia menikahi Nona Shen Zizi. Apakah kamu mau menikah denganku? Aku mau. Shenzi, kamu pikir dengan begitu kamu sudah menang. Permainan baru saja dimulai. Kita lihat saja nanti. Suami kita harus pergi menghidangkan teh untuk orang tua. Teh apa dulu biar aku puas dulu. Suami, kalau begitu ibu mertua akan marah. Marah apa? Asal kamu memberiku anak laki-laki yang sehat, ibuku pasti akan menyayangimu juga. Ngerti tidak? Waktu ini Cenenzi seharusnya sudah menerima telepon dari rumah sakit. Ayah, silakan minum teh. Ibu. Oi, Terima kasih, Ayah. Zi, pegang. Terima cangkir teh ini. Menantu masuk berarti keluarga. Semoga kalian cepat punya anak. Hidup bahagia selalu. Sehari pernikahan pasti lelah, kalian kembalilah ke kamar untuk istirahat. Kalau begitu kami duluan. Halo, Maaf mengganggu Direktur Chen. Ada kasus ruptur di seksi aorta dengan perdarahan hebat. Hanya Anda yang bisa melakukan operasi ini. baik, aku mengerti. Maaf ya Zi. Aku harus pergi ke rumah sakit dulu. Di kehidupan sebelumnya malam pengantin Chen Yanxi, pergi ke rumah sakit tidak terjadi apa-apa. Asal jangan biarkan dia kelelahan di rumah sakit, dia tidak akan mati. Pergilah, nyawa orang dipertaruhkan. Aku tunggu kamu pulang di rumah. Terima kasih ya Zi. Kalau begitu aku pergi dulu. Hari pertama pernikahan langsung meninggalkannya untuk bekerja. Sekarang sudah larut malam, lebih baik jangan ganggu istirahatnya. Tidur saja di kasur. Memangnya mau biarkan aku jadi janda? Kamu belum tidur ya? Dokter Chen belum pulang. Aku mana berani tidur. Aku cuma takut ganggu tidurmu. Sup ayam ginseng minum selagi hangat. Ini sup ayam buatanku. Kenapa tidak enak ya? Enggak kok. Bercanda aja pelan-pelan. Zi, maaf ya. Malam pertama pernikahan kita. Udah Chen Yanxi. Aku menikah dengan dokter yang menyelamatkan nyawa orang. Menyembuhkan orang adalah tugasmu. Sebagai istrimu, aku harus mendukungmu. Cepat mandi, bau obat-obatan bikin pusing.
Hai, Di kehidupan ini aku harus hidup bahagia. Asal tidak ada telepon dari rumah sakit Yanxi, apa kita bisa terhindar dari malapetaka? lagi mikir apa? Yanzi, kita pergi bulan madu yuk. Oke, terserah kamu. Itu kamu mau pergi kemana? Kemana aja asal pergi ke tempat yang tidak ada telepon dari rumah sakit. Oke, aku janji. Selama kita bulan madu. Bahkan kalau direktur rumah sakit telepon, aku tidak akan angkat. Mama menantu mau menghaturkan teh. Keluarga Shen mengajari anak perempuannya seperti ini ya. Baru masuk langsung suruh orang tua duduk di sofa. Nunggu teh sampai subuh. Mama Nian An baru masuk belum tahu aturan. Terima kasih tehnya. Kedepannya tolong ajar dia ya. Anakmu benar hari yang bahagia. Terima kasih tehnya adalah yang utama. Teh apa ini panas sekali, mana bisa diminum. Aku sudah terima tehnya. Kamu sekarang menantu keluarga He. Keluarga He, meski bukan keluarga terkaya, tapi masih jauh lebih baik dari yang lain. Sekarang kamu sudah menjadi menantu keluarga He. Harus belajar aturan keluarga He. Jangan mempermalukan keluarga He. Ya, menantu mengerti. Tunggu sebentar, ambil seember air pegunungan dari gudang. Panaskan sampai 95 derajat lalu seduh teh. Rasio teh dan air adalah pukul 1.50. Kenapa leher aku? Ibu menyuruhmu melakukannya. Ya lakukan saja. Suami, bukankah kita punya pembantu di rumah? Kenapa tidak suruh pembantu saja? Semua pembantu sudah saya pecat. Karena sekarang keluarga Hi sudah punya menantu. Semua pekerjaan rumah tangga akan dilakukan oleh menantu. Ibu, kita punya pembantu. Kenapa harus saya yang melakukannya, suami? Kenapa takut pekerjaannya terlalu banyak? Tidak masalah, kamu bisa menyewa pembantu dengan uangmu sendiri. Baiklah, nanti setelah tehnya siap. Bawa ke kamar saya, jangan lupa masak saat waktu makan. Sabar, harus sabar. Setahun lagi Hie akan menjadi orang terkaya. Saya akan menjadi kepala keluarga Hi. Baru akan menghukum kalian berdua. Suami, bukankah kita punya pembantu di rumah? Lagi pula zaman sekarang. Siapa yang masih mengangkut air? Bukankah kita punya mesin air minum langsung di rumah? Biarkan aku bersenang-senang dulu, nanti, saat kamu bekerja. Aku akan berteriak semangat untukmu, ayo pergi. Di bagian mana kesalahannya? Di kehidupan sebelumnya, Shen Zi bukankah hidup dengan baik? Kamu sedang melakukan apa? Lihatlah, kamu sudah membuat dapur seperti apa. Ibu, saya akan segera mengambil pel dan membersihkannya. Di rumah tidak ada pel. Gunakan lap cepat bersihkan. Masaklah, kami semua lapar.
Saya sabar, semuanya akan baik-baik saja. Semuanya akan baik-baik saja. Zhi, hari ini saya banyak pasien. Mungkin pulang agak terlambat. Setelah cuti pernikahan disetujui, kita akan pergi ke Maladewa untuk mengganti malam pengantin kita, oke? Cepat pergi, jangan biarkan pasien menunggu terlalu lama. Baik, kalau begitu saya pergi. Hotel ini bagus ya. Yang ini juga bagus. Permisi, apakah Anda Nyonya Chen? Dr. Chen ada di Jalan Zongshan. Terjadi kecelakaan. Di kehidupan sebelumnya kecelakaan ini bukan terjadi hari ini. Mungkinkah dipindahkan lebih awal? Terlalu muda, ya ampun. Tiba-tiba saja hilang. Bukan, ini masih sangat muda. Hilang begitu saja, sungguh sayang. Ya ampun, sangat menakutkan, ya ampun. Apa yang kamu maksud tinggi 1,8 meter? Pria yang memakai kemeja putih. Dari pakaiannya seperti yang kamu deskripsikan. Wah, tertabrak sampai tidak bisa dikenali, sangat disayangkan. Ya ampun. Tidak mungkin. Wah, ini bukan adikku yang manis. Aku bilang juga hari ini dada terasa sesak. Ingin jalan-jalan ke Jalan Zongshan. Tidak menyangka Chen Yanzi meninggal lebih awal. Belum ada pengumuman. Sebaiknya kamu tutup mulutmu yang sial itu. Adik kamu tidak bisa menerima kenyataan. Lihat mobil ini, lihat lagi nomor platnya. Bukan Chen Yanzi, siapa lagi? Kamu adalah pembawa sial. Janda yang membawa sial suaminya sendiri. Aku bilang tutup mulutmu yang sial itu. Yanzi pasti tidak apa-apa. Adik, meskipun kamu menangis sampai mati, Chen Yanzi tidak akan kembali. Tunggu sampai mayatnya dikonfirmasi. Kamu akan menjadi janda. Dan wajahmu akan rusak, adik. Di kehidupan ini, giliranmu untuk merasakan rasa sakit. Diam, aku bilang. Yanzi pasti tidak apa-apa. Omong kosong. Dia di kehidupan sebelumnya adalah orang yang berumur pendek, di kehidupan ini juga orang yang berumur pendek. Aku tidak mengizinkanmu mengatakan itu tentang dia. Nona Shen kedua adalah pembawa sial. Membawa sial suaminya sendiri sampai meninggal. Siapapun yang berurusan dengannya akan sial. Kamu berani memukulku? Hentikan itu. Kamu ternyata tidak mati. Kamu baik-baik saja, sungguh bagus. Aku pikir aku tidak akan pernah melihatmu lagi. Tidak mungkin, kamu si pendek umur. Bagaimana bisa tidak mati? Chen Yanzi tidak mati. Kamu berani memukulku sekarang ya? Kamu sepertinya sangat berharap aku mati. Kamu bilang lagi Chen Yanzi pendek umur. Aku pasti tidak akan main-main denganmu. Kalian tunggu saja, tunggu sampai Hie menjadi orang terkaya. Aku akan menjadi Nyonya Hie yang terkaya. Saat itu kalian semua akan hancur. Baiklah, aku tunggu lihat. Kamu baik-baik saja. Lalu mobil tadi mayat itu bagaimana? Saat mobil yang menabrak datang, aku langsung memutar setir. Jadi hanya lecet sedikit saja. Zhi, terima kasih kalau bukan karena kamu. Setiap hari mengingatkan aku untuk hati-hati mengemudi dan juga mengatur aku untuk tidur siang aku mungkin. Hari ini benar-benar akan terjadi hal buruk, terima kasih. Kamu baik-baik saja, itu sudah cukup.
Tidak tahu sopan santun ibu. Kamu ada apa? Berkeliaran di jalanan dan masih berpura-pura bodoh. Datang sini dan berlutut ibu. Aku tidak tahu apa yang ibu bicarakan, aku masih ada urusan. Aku akan naik ke atas mencari suamiku. Waktu berteriak-teriak di jalan Songshan cukup gagah ya. Muka keluarga Hi sudah kamu buat malu. Ibu jangan pukul aku lagi. Aku tahu salah aku, mohon padamu. Hari aku masuk keluarga Hi, apa yang aku bilang? Kamu sudah membuat malu keluarga Hi. Sudah seharian ribut terus. Bikin orang tidak bisa istirahat. Suami aku, mohon padamu bilang sama ibu. Jangan biarkan dia memukulku lagi, kalau terus dipukul. Aku benar-benar bisa mati suami. Ibu, bukankah sudah aku bilang? Jangan pukul bagian yang bisa terlihat ini. Bagaimana bisa dibawa keluar untuk bertemu orang? Aku sudah lelah memukul. Cepat pergi masak untukku. Suami aku, mohon padamu. Bilang sama ibu. Jangan suruh aku masak, boleh tidak? Aku sekarang seluruh badan sakit. Kalau kamu nggak mau aku yang lakuin. Aku udah minta mama buat nggak mukul kamu. Jangan keterlaluan. Shenzi, ini semua gara-gara kamu. Aku nggak bakal ngasih kamu ampun. Mama, ini ada sup. Asin banget, kamu sengaja pengin aku kena darah tinggi ya? Panas banget. Suamiku, mama melempar sup panas ke aku. Dan nyentuh aku, jijik banget. Aku melempar kamu aja masih mending. Kamu lihat Shenzi. Mengurus keluarga Chen dengan rapi. Nggak kayak kamu masak sup aja nggak becus. Sudah seharian ribut aja. Bosen banget aku makan di luar malam nggak pulang. Suamiku, si tua bangka. Nyuruh aku kerja banyak banget. Pengin aku capek mati ya? Nggak boleh, aku nggak bakal ngizinin. Ada cewek lain di samping kamu. Suamiku udah malam. Kenapa nggak pulang, Hishao? Siapa ini? Aku istrinya. Shenian-an, kamu gila ya? Melayani mama kamu yang tua bangka, kamu malah keluar buat pelacur. Kamu berani mukul aku. Aku mukul kamu kenapa? Wartawan bisa datang sekarang. Besok pagi headline-nya tulis, anak muda Hi berantem di jalan. Istri baru istri galak. Kakak ini baru aja mulai. Shenzi, kenapa? Kamu sengaja datang buat lihat aku ketawa ya? Kakak bercanda. Aku cuma lewat sini mau makan. Nggak nyangka di sini. Seru banget. Jangan pura-pura. Pasti di dalam hati kamu seneng banget. Aku seneng apa maksudnya? Lihat kakak ketangkep basah. Atau lihat kalian berdua mesra. Kamu, Sudahlah. Apalagi yang kalian lihat, pergi. Pergi. Malu belum cukup pulang. Kakak ini baru permulaan. Hari-hari ke depan kamu harus menikmatinya. Shenzi, kau pikir kau menang?
tidak akan membuatmu nyaman. Cepat pergi. Zi, coba cicipi. Ini ramuan yang aku dapat dari tabib tua. Baik untuk penyakit tanganmu. Ibu sudah repot-repot. Ayo. Minum selagi hangat resep ini dari kakek Yanshi. Yang ditinggalkan sangat efektif untuk melancarkan darah. Ibu memasaknya sepanjang sore rasanya enak. Coba cicipi. Enak sekali. Suka minum nanti setiap minggu ibu masak. Ayo makan lebih banyak. Belakangan ini, kamu merawat Yanshi jadi kurus. Bukan begitu iya? Ia makan lebih banyak. Yanshi makan. Ini untukmu. Ibu ini terlalu berharga. Ini untuk menantu keluarga Chen sudah lama ingin memberikannya padamu. Ayo ibu pasangkan. Ngomong-ngomong ibu bahkan tidak memperlihatkannya pada anak kandungnya sendiri. Tidak pernah memperlihatkannya padaku. Haha anak nakal. Terima kasih ibu. Makanlah. Ayo makan. Apa yang kamu pikirkan? Hanya merasa sekarang ini sangat baik. Kedepannya akan lebih baik. Yanzi, beberapa hari lagi ada pesta keluarga Shen. Sebenarnya aku tidak terlalu ingin kembali. Aku akan menemanimu tidak apa-apa. Wah, tangan adik cantik sekali. Pasti pusaka keluarga Chen ya? Ibu yang memberikan katanya baik untuk kesehatan. Tanganmu mudah dingin minum yang hangat. Wah, adik ipar sangat perhatian. Tahu juga mengambilkan sup untuk adik suami. Kamu setuju kan? Saat Yanshi mengambilkan saya sup, selalu ingat untuk menyaring minyak di atasnya. Tapi kakak, saat bilang lionhead asin kakak ipar malah diam aja. Ayah keluar sebentar, ada yang mau saya bicarakan. Ayah, kamu lihat tatapan Hie tadi. Dulu kan kamu sendiri yang nekat nikah ke keluarga He. Perjodohan dengan keluarga Chen ini. Ah, ayah. 3 bulan lagi tanah di sebelah timur kota. Pasti akan dikuasai keluarga He nanti. Hie akan jadi orang terkaya di kota A. Kalau kamu masih ingin keluarga Shen bangkit lagi, bantu saya. Bos si matanya nggak nyaman ya perlu saya periksa. Saya kan dokter bedah. Dokter Chen memang ahli. Sampai tahu kemana arah pandangan saya. Adik ipar akhir-akhir ini terlihat segar ya. Berkat kakak ipar dengar-dengar kakak ipar. Baru-baru ini dilelang, hebat sekali. Lelang apa? Minggu lalu di acara amal, kakak ipar habiskan 3 juta beli kalung safir saya kira. Untuk kakak. Bos si kenapa nggak enak badannya? Dengar-dengar kalau emosi. Bisa bikin asma kambuh lo nggak apa-apa kan bos si?
Adik ipar kapan-kapan makan yuk. Oke, kakak ipar ketemunya di apartemen Danau Angsa. Lo gimana kamu tahu? Kan saya sembunyiin baik-baik. Adik ipar tadi malam kakak ipar salah ya. Jangan bilang ke kakak ya kalau sampai ibu tahu. Saya beli rumah di luar nggak dikasih uang jajan lagi. Itu tergantung kesungguhan kakak ipar. Soalnya kakak saya akhir-akhir ini sering cari-cari masalah sama saya. Oke, asal kamu nggak bocorin hal ini. Saya pasti urus dia. Hye? Kalian tadi ngobrol apa sih? Urusan kamu apa sih, minggir? Kamu cukup jeli juga ya mengamati. Sebagai adik, harus selalu lebih perhatian sama kakak. Hei, buka pintu. Aku masih ada urusan, pulang sendiri aja. Lo gimana aku pulang? Ayo. Kayaknya dulu nggak kayak gini deh. Ini salah siapa ya? Aku harus jadi istrinya. Aku harus sukses jadi istri orang terkaya. Aduh. Kok istri orang kaya bisa ngamuk di jalan sih? Minggir, siapa yang nggak lihat? Kamu? Janda muda biar abang yang temani. Kamu nggak jijik sama aku? Anakku baru aja meninggal, kamu udah selingkuh pergi. Waktu itu gara-gara dia. Aku diusir dari keluarga Chen, ayah juga malu sama aku. Bawa pacar dan anak haramnya tinggal di luar negeri. Bikin aku nggak punya rumah, kebetulan banget. Cocok buat ngadepin Shenzi. Tolongin aku hadapin istri muda keluarga Chen itu. Kenapa aku harus dengerin kamu? Ini 5.000 kalau beres. Aku kasih lagi 10.000. Deal. Ayah, sini dulu. Nian An kenapa pulang jam segini? Kasih tahu dong biar aku suruh Buli masakin. Ayah, aku ada hal penting mau ngobrol sama ayah. Ini. Ayah, tolongin aku dong. Masukin ini ke makanan Shenzi. Biarkan dia makan. An, kamu ngomong apa sih, ini apa? Ayah, tenang aja. Ini nggak bakal bikin dia mati, cuma bikin Zi agak tenang aja. Ayah Hye udah terpesona sama Shenzi. Kalau terus kayak gini keluarga Shen kita hancur. Ayah Hye, dia bakal jadi orang terkaya di kota A. Ayah kan punya proyek yang butuh investasi. Kalau dia jadi orang terkaya, proyek pertama yang dia investasi, ya proyek ayah dong. Aku ingat. Ayah punya proyek energi baru. Butuh investasikan. Sekali ini aja. Sekali udah cukup. Ayah, kenapa ayah datang? Oi. Ayah sengaja memasak sup ayam untukmu buat menguatkan badan. Masuklah. Si, kamu sendirian di rumah ya? Yanzi ada operasi malam ini. Mertuaku keluar. Bagus sekali. Kenapa ayah kamu cari mereka? Mau aku panggil mereka kembali? Jangan maksudku.
Aku sengaja datang untuk melihatmu. Ayah, hati-hati. Meja ini terbuat dari marmer. Kalau kena sesuatu yang aneh, jadi tidak baik. Hi dulu. Ayah yang salah. Ayah tidak apa-apa, semuanya sudah berlalu. Ayah, kamu dengar belum? Baru-baru ini di rumah sakit Yanzi datang pasien aneh katanya. Minum sup yang dicampur sesuatu. Dan tebak apa yang terjadi? Sekarang teknologi medis sangat maju. Semua bahan bisa diuji. Orang yang mencampur itu langsung ditangkap. Aku ingat kompor belum dimatikan. Aku harus pergi. Ayah, hati-hati. Hati-hati, kamera pengawas di jalan. Ayah. Ayah berhasil. Aku merasa Zhi sepertinya menyadari sesuatu. Ayah, kamu terlalu takut. Obat ini benar-benar hanya bikin lemas kan? Tentu saja, masa sih? Aku bisa meracuninya gitu. Nianan kita tidak akan kena kamera kan? Tenang saja, tidak akan kamera. Sudah aku atasi. Cepat pergi, jangan ganggu di sini, cepat pergi. Nona Shen kali ini serius. Ingat, fokusnya kali ini adalah mengambil foto, hal lainnya. Kamu mau apa, aku tidak peduli. Mengerti. Ambil foto ya, hahaha. Di sini ingat. Buat dia jatuh foto harus bagus. Kalau kamu berani mengakuiku, kamu tahu akibatnya. Tenang aja, pasti bagus. Si kecil. Kakak sayang kamu ya. Benar-benar bantuan dari langit. Bibi Chen kenapa baru pulang? Rumah ada masalah, Shenyanan. Kamu kenapa di sini? Ada apa, Bibi Chen? Cepat pulang, lihat Zhi, kenapa? Awalnya aku mau datang lihat dia. Tapi sampai di depan pintu langsung dengar ada suara laki-laki. Kamu bohong. Zhi tidak mungkin melakukan hal seperti itu, Bibi Chen. Aku juga tidak mau percaya. Mungkin lebih baik kamu cepat pulang lihat. Siapa tahu sekarang masuk masih bisa. Zhi bukan tipe orang seperti itu. Aku mau lihat kamu mau main apa, Bibi Chen. Kamu marah sama aku tidak ada gunanya. Yang membuat keluarga Chen malu adalah Shen Zhi, bukan aku. Istri Dr. Chen selingkuh. Memang istri cantik susah dijaga, iya kan? Lihat-lihat. Kamu jangan fitnah menantu aku. Dulu kamu melakukan itu, mereka sudah bilang sama aku. Bibi Chen, di HP aku ada fotonya. Aku lihat langsung. Ada laki-laki asing masuk. Ayo hitung waktunya. Kamu sekarang masuk. Pasti bisa lihat si selingkuh tidur di ranjang kamu. Kamu bohong apa aku bohong? Kalian masuk saja pasti tahu, iya kan? Masuk lihat saja, aku percaya. Zhi pasti tidak akan melakukan hal yang menyakiti Yanzi. Lihat ya, lihat. Shenzi, kamu sembunyikan orang di mana, Shenyanan? Kamu ini ngapain? Kakak cari apa, butuh bantuan aku? Jangan pura-pura, aku lihat jelas. Laki-laki itu masuk. Sedang cari aku. Yanzi, kamu. Kamu seharusnya di rumah sakit. Yanzi pulang ambil data. Si kecil, kakak sayang kamu ya.
sudah lama menunggu. Mau kemana? Jangan pukul aku lagi sudah. Semuanya semuanya Shen Yan'an yang menyuruhku melakukannya. Dia bilang akan memberiku 10.000 yuan. Jangan pukul aku sakit. Shen Yan'an. Mama kamu bilang lucu nggak? Kakak bilang, di rumah kita ada sembunyi laki-laki. Ingat harus membuatnya hancur reputasinya, foto harus bagus. Palsu, semuanya palsu. Perlu aku bawa saksi nggak? Kamu? Shen Yan'an? Keluarga Chen ada salah apa sama kamu? Sudah aku beritahu keluarga Hi untuk membawamu pulang dan mendidikmu dengan baik. Sekarang seharusnya sudah dalam perjalanan. Jangan-jangan sampai mereka tahu. Kakak ipar kamu janji sama aku. Kayaknya belum kamu tepati. Jalang bukannya sudah bilang jangan keluar rumah. Katanya kamu menyewa orang untuk menjebak adikmu sendiri. Keluarga hingga mau malu bawa pergi. Pergi. Akhirnya kamu lepas. Aku kan istrimu. Pergi. Mama papa maaf. Membuat kalian melihat lelucon. Nggak apa-apa. Tetangga-tetangga kalau belum puas lihat. Mungkin mau tinggal minum teh. Hahaha. Aku tiba-tiba ingat. Di kompor aku masih ada sup yang dimasak. Pamit. Pamit ya. Iya aku sama mama mau ke supermarket. Kalian pelan-pelan bersin ya. Pergi. Zi, ayahmu mau gimana? Nggak buru-buru, mereka ayah dan anak belum berantakan. Masih ada drama yang menunggu kita lihat. Untung kamu cepat tahu, untung kamu nggak apa-apa. Aku nggak apa-apa, ayahku begitu. Terlalu ketahuan. Sejak aku lahir, ayahku selalu berharap anak laki-laki. Dari kecil nggak pernah memanjakan aku. Masa sih? Tiba-tiba pas aku umur 25 tahun, langsung masak sup buat aku. Nggak akan lagi, nggak akan. Kamu akan punya keluarga sama aku. Oke. Pergi sana. Saya Pa yang suruh pergi. Kok kamu datang? Kamu datang buat apa? Buat apa kamu lihat sendiri. Aku dipukulin Chen Yanxi sampai begini Baiklah, karena adikmu nggak jadi. Maka hari ini, marahku kamu yang jadi sasaran. Aduh Pergi sana. Shen Yan'an. Hishao Hitai mainnya seru ya? Pagi di keluarga Chen udah malu-maluin. Malamnya masih mau kasih aku mahkota hijau ya. Bukan, aku dengerin penjelasanku. Penjelasan apa? Penjelasan gimana kamu nyuruh orang gangguin adikmu? Atau penjelasan sama preman itu saling tarik-menarik? Pulang sana, mama nunggu di rumah. Mau ngobrol-ngobrol sama kamu. Hitai, adikmu suruh aku sampaikan satu kalimat. Ronde ini kamu kalah lagi. Pacarku kok ganteng banget ya? Pagi-pagi dengar pujianmu. Rasanya lumayan enak. Tanganmu masih sakit nggak? Kalau bukan karena aku, kamu nggak berantem ya, nggak bakal terluka. Nggak sakit sebagai suamimu. Melindungimu adalah kewajibanku. Dokter Chen jago ngomong manis ya. Perawat di rumah sakit tahu nggak? Cuma kamu yang tahu.
Yanzi bisa sama kamu. Sungguh bahagia. Kalimat itu harusnya aku yang bilang. Zi, aku cinta kamu. Hie kok baru pulang? Aku nelpon belasan kali kok baru pulang. Kamu siapa sih? Bisa ngatur aku. Belum beres-beres barang buat pergi ya. Pacar aku cuma khawatir sama kamu. Sup penghangat udah dihangatin 3 kali. Jangan sok baik. Besok cerai ya. Masih ada foto jelek ini. Sudah bosan melihatnya. Hie tidak lama lagi akan menjadi orang terkaya di kota A. Saya harus menjadi istri orang terkaya, tidak boleh bercerai. Jangan suami saya tahu salah. Baiklah. Proyek di Dongceng saya tidak punya uang untuk investasi. 1 juta beli posisi Nyonya Hi. Saya akan minta ayah saya. 3 hari lewat tidak menunggu. Setelah saya mendapatkan 1 juta dari keluarga Shen, saya akan meninggalkanmu. Hahaha. Asalkan saya menjeratmu, kamu tidak akan bisa melepaskan saya seumur hidupmu. Setelah kamu sukses, kamu akan menjadi pohon uang saya. Apa 1 juta? Kamu pikir keluarga saya punya bank dari mana uang sebanyak itu? Gadaikan rumah leluhur tidak ada yang tidak bisa. Setelah Anda meninggal, semua ini juga milik saya. Bagaimana? Apakah Anda ingin Shenxi dan saya berbagi sama rata? Bodoh, rumah leluhur itu ditinggalkan oleh kakekmu. Ayah, tanah di Dongceng itu 3 bulan lagi, harga akan naik 10 kali lipat. Saat itu, Hie juga akan menjadi orang terkaya di kota A. Apakah kamu serius? Kontrak internal ada di sini, hitam di atas putih. Tertulis dengan jelas saat itu. Jangan bicara tentang rumah leluhur Anda, ingin Taman Suzhou. Bisa dibuat replikanya untuk Anda. Hanya 3 hari mener Liu di ban. Saya sudah memberitahu ingin kaya. Tergantung Anda sendiri. Ini terlalu mendesak. Ayah, bagaimana kalau Anda tanya Shenxi? Saya lihat sekarang keluarga Chen sangat memanjakannya. Ibu Chen memberikan gelang warisan padanya. Yanzi membeli bunga yang bagus. Masih ada sedikit selera romantis. Ibu. Baiklah, tidak usah bicara lagi. Zi, kita malu. Hahaha. Saya benar. Yanzi bilang malam ini makan di luar merayakan ulang tahunmu. Kenapa kamu datang? Ibu, siapa yang datang? Ayahmu datang. Ayah, kok ada waktu datang? Zi, kalian ngobrol aja, aku di dapur. Ada perlu panggil aku? Ada perlu. Zi, ayah belakangan ini ada proyek investasi. Lahan di timur kota. Kamu juga tahu kan? Dulu kamu yang maksa nikah sama keluarga Hi. Perjodohan dengan keluarga Chen. 3 bulan lagi. Lahan di timur kota itu pasti akan dimenangkan keluarga Hi. Nanti Hie akan jadi orang terkaya di kota A. Bantu aku sebarkan info tentang proyek timur kota. Sebarkan. Uangnya akan ditransfer ke rekeningmu. Di kehidupan sebelumnya, kalau bukan karena aku mengumpulkan semua laporan, membuktikan proyek timur kota itu penipuan, keluarga Hi sudah bangkrut. Shen Yan An.
Kamu pikir proyek timur kota itu laris ya? Ayah kamu ingat nggak? Bulan lalu hari ini kamu juga datang ke keluarga Chen. Waktu itu, kamu bawa sup ayam yang kamu masak sendiri. Gelas sup yang sudah dicampur itu, kamu yang menyerahkan padaku. Aku nggak tahu nianan dia. Kamu tahu kamu cuma pura-pura nggak tahu. Bahkan mau bekerja sama bikin aku hancur. Sekarang kamu mau ambil uang keluarga Chen untuk bantu keluarga suami anakmu yang pertama. Kamu pantas jadi ayah nggak? Kamu ngomong sama aku kayak gini, aku ayahmu. Keluar nggak mau lihat kamu. Oh iya. Jual rumah leluhur kamu nanti nggak punya tempat tinggal. Ini sebagai anakmu. Peringatan terakhir untukmu. Rp1.000.000 3 hari pas banget. Si tua ini beneran jual rumah leluhur. Aduh. Kelihatannya Nyonya Hijago juga ya. Abang suami aku, sungguh-sungguh fokus sama kamu. Aduh, kayaknya aku salah paham sama kamu. Nggak seharusnya ngomong cerai sama kamu. Ayo kita perbaiki hubungan kita lagi. Kenapa belum tidur sampai larut malam begini? Yanzi, aku dengar direktur lama rumah sakit sudah pensiun. Rumah sakit akan mengadakan pemilihan direktur baru. Memang ada kabar begitu. Tapi itu tidak ada hubungannya denganku. Kenapa tidak ada hubungannya kamu harus ikut pemilihan? Aku belum genap 30 tahun. Pengalamanku masih kurang. Tapi kamu sudah 3 tahun berturut-turut mendapat gelar dokter terbaik. Memimpin 2 proyek penelitian, keduanya mendapat penghargaan tingkat provinsi. Kepuasan pasien nomor 1 di rumah sakit Yanzi. Lihat ini. Semua data yang kukumpulkan di masa depan. Bidang operasi bebatuan kecerdasan buatan ini sangat menjanjikan. Kapan kamu? Beberapa hari ini di kehidupan sebelumnya, Chen Yanzi kehilangan kesempatan menjadi direktur karena pesaingnya akhirnya mengeluarkan rencana ini. Kali ini aku akan menggunakan rencana ini, membantunya menjadi direktur. Yanzi, kamu selalu bilang ingin mengatasi kekurangan dokter di rumah sakit. Kekurangan teknologi jika kamu hanya seorang dokter biasa, maka yang bisa kamu lakukan sangat terbatas. Coba ikuti data yang kukumpulkan, tulis makalah, ikut pemilihan direktur. Setidaknya coba dulu ya, aku akan selalu mendampingimu. Zi. Selamat ya Direktur Chen. Zi, terima kasih, tanpamu tidak akan ada aku yang sekarang. Jangan ngomong konyol, ini memang hakmu. Aku akan membingkai ini, taruh di ruang baca. Yanzi, coba cicipi isiannya, asinnya gimana? Zi bilang kamu suka yang tidak terlalu asin. Ternyata hamil. Anak kamu pasti anak laki-laki. Mama, aku hamil. Apa katamu? Astaga, syukur, alhamdulillah. Cepat duduk-duduk. Mama akan masak sup ayam untukmu dan akan sewa pembantu. Kamu harus merawat cucuku dengan baik. Hahaha. Terima kasih Mama. Aku masih harus cari Dokter Lee untuk periksa lebih lanjut. Iya. Besok aku akan ke kuil untuk bersyukur. Hahaha. Sayang, kamu harus berjuang. Pasti harus anak laki-laki. Masa depan ibu bergantung padamu. Ibu, aku mau makan sirip ikan hiu. Cucu ibu lapar, butuh nutrisi.
Ibu. Apa yang terjadi? Ada maling masuk rumah, hilang. Semuanya hilang, semuanya. Ibu, apa yang hilang? Uangnya, barangnya, uangku mana? Hie dan ayahnya mana? Ini semua gara-gara kamu, kamu pembawa sial. Kamu yang membawa sial. Proyek di timur kota itu penipuan. Rugi total. Keluarga kita hancur. Hancur lebur. Perutku. Aduh. Aduh, aduh, aduh. Aduh. Kamu pembawa sial. Hie, kembalikan uangku. Uang yang aku tukar dengan ayahku kemarin mana? Uangku mana? Aduh. Darah. Anak. Cucuku. Anakku, aduh. Anakku, aduh. Anakku. Apa kamu, Shenzi? Membuat keluarga saya hancur. Anak tidak selamat, pendarahan hebat. Rahim rusak parah. Diangkat. Anakku? Shenzi, ini semua karena kamu. Kamu yang menghancurkan semuanya. Menghancurkanmu, Shen Nian-an. Kamu sampai sekarang belum mengerti. Yang menghancurkanmu selalu adalah keserakahanmu, kebodohan dan kemalasanmu. Kalau bukan karena aku menyebarkan kabar tentang proyek timur kota, kamu tidak akan tertipu begitu saja. Kamu pikir seumur hidup, bagaimana keluarga ini bisa menjadi yang terkaya? Mengandalkan Hie si sampah yang muluk-muluk itu, atau mengandalkan Ibu Hie yang hanya bisa sembahyang dan kejam? Proyek di kehidupan sebelumnya, dari awal sampai akhir hanyalah tipuan. Aku menemukan kejanggalan dan segera menghentikan kerugian, sehingga keluarga Hie tidak terjerumus. Tidak mungkin. Di kehidupan sebelumnya, kalian jelas-jelas menjadi kaya karena proyek di timur kota. Kenapa sekarang begini? Waktu itu aku investasi di proyek kecil dekat timur kota. Shen Nian-an, kamu hidup kembali. Tapi pikiranmu masih tentang bagaimana mendapat keuntungan tanpa usaha. Bagaimana mengandalkan pria mengandalkan perut untuk bangkit, sedangkan aku menikah dengan siapapun hanya mengandalkan diri sendiri. Hidup bersinar terang, kakak. Semoga kamu cepat sembuh. Oh ya, ayah mertuamu membawa lari sisa uang di rumah. Suami dan ibu mertuamu sedang sakit parah di ruang sebelah menunggumu merawat. Tidak mungkin. Nian-an, keluarga Hi punya bisnis besar. Meskipun bangkrut, kamu pasti masih punya tabungan pribadi kan? Kamu lihat aku sekarang. Seperti orang yang punya uang. Keluarga Hi sudah hancur. Rumah dan mobil semuanya disita untuk bayar utang. Aku sekarang lebih seperti orang yang punya utang menumpuk. Si sampah. Tidak mungkin, kamu pasti ingin mencuri sendiri. Shen Nian-an, kamu memang orang yang tega membuang orang setelah menyeberang. Cepat keluarkan uangnya, cepat. Uang, uang, uang. Kamu hanya memikirkan uang. Di hidup ini, aku tidak punya uang untuk membayarmu, tapi aku bisa memberitahumu sebuah rahasia. Apa? Anak perempuan yang kamu sayangi selama 20 tahun. Aku, Shen Nian-an. Bukan anak kandungmu. Haha. Kamu ngomong apa sih? Dulu kamu sangat menginginkan anak laki-laki. Memaksa ibuku minum obat berbahaya. Ibuku tidak tahan denganmu. Pergi mencari pria lain. Dan melahirkanku. Apa yang kamu katakan, ulangi lagi. Bagaimana kamu menggendongnya di telapak tanganmu? Anak perempuan yang kamu anggap sebagai harta karun. Berharap dia akan merawatmu di masa tua. Tapi dia tidak memiliki hubungan darah sama sekali denganmu.
Bukan anakku uang-uangku. Uangku sia-sia. Sia-sia. Suster, Palsu. ada orang gila di sini. Hahaha. Cepat, Palsu. bawa ke rumah sakit jiwa. Palsu-palsu. Hidup kembali. Apa gunanya? Halo semuanya, hari ini kita akan membahas masa depan bantuan bedah dengan kecerdasan buatan. Aplikasi klinis, mari kita lihat. Ini adalah beberapa bagian yang kita bagi sekarang. Itu semua presentasi saya hari ini, terima kasih. Rencana Direktur Chen. Sungguh menyegarkan. Hei Lau Chen, kudengar, kamu bisa mendapatkan proyek ini. Karena bantuan istrimu. Memiliki istri seperti ini, apalagi yang diinginkan. Sudah cukup kalian berdua. Hahaha. Ayo pergi. Pulang tepat waktu. Coba rasakan masakan koki hebat ini. Wah, harum sekali, terima kasih. Suamiku, Jangan terlalu formal, duduklah. Coba rasakan bagaimana rasanya. hei suamiku, duduklah. Aku juga punya sesuatu untuk memberitahumu. Apa ini? Buka dan lihat. Zi, kita punya anak. Yanzi, kamu akan menjadi ayah. Zi, terima kasih. Telah memberiku masa depan yang sempurna.